Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab mengenai tanya jawab ya pernikahan karya Pak Quraish Shihab. Halaman 6 yaitu menggugurkan kandungan judulnya. Kita baca teman-teman bareng-bareng. Semoga kita mendapatkan berkah dari ilmunya Pak Quraish Shihab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna lana auladana min ahlil ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna iyyahum min ahli dhair. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menggugurkan kandungan, aborsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ihwal kasus hamil di luar nikah. Kasihan anaknya nih, hamil di luar nikah. Bolehkah seorang menggugurkan kandungan dengan pertimbangan usia ibu masih sangat muda sehingga dapat menghancurkan masa depannya? Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan oleh calon ibu, bapak, dan keluarganya? Terima kasih jawabannya Bapak Quraish. Yudi Ais ya penanyanya. Oke, kita lihat ya jawaban Pak Quraish Shihab ya. Saudara Yudi Ais, sebagian ulama menilai bahwa pengguguran kandungan sebelum mencapai 120 hari tidak separah menggugurkannya sebelum masa itu. Alasannya bahwa ruh belum dihembuskan kepada janin. Hal ini misalnya dianut oleh banyak ulama Tunisia. Sebagian ulama yang lain tetap melarang segala macam bentuk pengguguran selama telah terjadi pertemuan antara sperma dan indung telur. Oke, itu menurut banyak ulama di Tunisia. Kita lihat jawaban Pak Quraish Shihab, teman-teman. Hemat saya, kata Pak Quraish Shihab. Hemat saya, bisa gitu gak kalau Pak kalau ngomong hemat saya, demi kehati-hatian pendapat terakhir ini hendaknya menjadi pegangan pokok. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu yang menurut pertimbangan dokter atau keluarga akan mengakibatkan kesulitan yang luar biasa, maka pandangan pertama tadi dapat diterapkan, tentu dengan pertimbangan bahwa kebutuhan yang mendesak atau darurat keduanya membolehkan satu yang haram. Ini boleh kata beliau kalau misalnya darurat ya. Kalau yang pertama tadi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi buku tentang tanya jawab Pak Quraish Shihab. Kita mulai. Hukum nikah setelah hamil. Jadi nikah dulu, baru itu hamil dulu ya, kemudian baru nikah gitu nih. Hukum nikah setelah hamil. Jadi hamil dulu baru nikah ya. Ini perbuatan yang tidak benar ya teman-teman, jangan ditiru ini. Kita lihat pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Quraish Shihab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan setelah pengantinnya hamil? Apakah anak yang dilahirkan berhak menggunakan nama suami ibunya? Ada yang mengatakan nikahnya tidak sah karena dilakukan pada kondisi tidak suci, sehingga dianjurkannya dinikahkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman. Kita lihat jawaban Abi Quraish Shihab, teman-teman. Jawaban beliau itu bijak biasanya. Memang bijak sih ya, karena beliau orang berilmu. Saudara Salman, kata beliau, perkawinan yang didahului oleh kehamilan dinilainya sah oleh banyak ulama. Walaupun memang ada ulama yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Dengan kata lain, perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, seperti keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya sebelum pembelian itu haram, sedang yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahinya, maka hubungan seks keduanya adalah haram. Ini Imam Malik ini, kecuali dia melakukan akad nikah yang baru setelah selesai iddah dari hubungan seks yang tidak sah itu. Memang kalau ingin lebih tenang sehingga dipandang sah juga oleh penganut madhab Maliki, tidak
ada salahnya melakukan nikah ulang dengan memanggil 2 orang saksi, wali wanita serta siapa yang bertindak sebagai penghulu anak yang lahir itu. Jika diakui oleh suami wanita tadi, maka dia dapat menyandang nama sang suami. Sementara teman setelah membaca jawaban di atas menyampaikan kepada penulis kekhawatirannya bahwa ini dapat dipahami sebagai merehkan dosa perzinahan, apalagi dengan menyatakan bahwa anak dari hasil perzinahan itu dinilai sebagai anak suami yang dijinahi selama dia mengakuinya. Untuk menapi kesan tersebut, perlu digarisbawahi 2 hal pokok. Pertama, anak yang lahir di samping harus diakui oleh suami juga kelahirannya terjadi pada tenggang waktu batas minimal dari kelahiran, yakni setelah berlalu 6 bulan dari tanggal perkawinan, dan tidak juga berlebih dari batas maksimal dari kelahiran yang dalam hal ini secara umum mayoritas ulama menyatakan tidak lebih setahun. Dengan demikian, jika anak tersebut lahir sebelum masa minimal atau sesudah masa maksimal itu, maka pengakuan suami tidak diterima dan anak tersebut dinilai anak haram. Kasihan ya anaknya ya. Sebenarnya nggak ada anak yang haram ya. Bapaknya, ibunya yang melakukan perbuatan haram. Anak mah suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Man bahasa orang Indonesia itu sekarang dinilai anak haram ya. Di samping itu, ada lagi syaratan bagi suami yang mengakuinya, yakni dia benar-benar berpotensi untuk membuahi sang istri, baik dalam segi kejantanan maupun dari segi waktu dan tempat terjadinya hubungan seks. Ini berarti bila sang suami impoten atau berada satu tempat yang demikian jauh tidak memungkinkan pertemuan keduanya, maka pengakuannya pun tidak dibenarkan. Dengan demikian, pendapat mayoritas ulama madhab Imam Abu Hanifah memberi kelonggaran dari beberapa syarat di atas ini karena mereka berusaha sependapat mungkin untuk menghindari dampak-dampak negatif akibat dijatuhnya hukum anak haram bagi seseorang. Kedua, jawaban di atas adalah jawaban dari segi hukum. Hukum ditetapkan oleh manusia berdasarkan kenyataan dan indikatornya nampak. Dengan demikian, walau menikahi wanita yang dihamili sah dalam pandangan hukum dan anak zina dapat diakui sebagai anak sah, namun dalam pandangan Allah pelaku perzinahan telah melakukan dosa besar dan terancam siksa yang pedih, bukan saja karena perzinahan itu tetapi juga pengakuannya tidak benar itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.